dan bertanggung jawab atas apa yang kita sepakati yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, paham ya? Oke. Kalau gitu, Bu Alka akan memberikan not kertas kecil. Nanti sampean menuliskan kata-kata positif yang akan ditempelkan di depan untuk dijadikan keyakinan kelas menggunakan kata-kata positif. Jangan menggunakan kata jangan dilarang, tapi dirubah ya. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, bisa dirubah menjadi menjaga kebersihan kelas, karena ini untuk kesepakatan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Paham? Oke, sekarang dituliskan. Nanti jika sudah selesai menulis. Naila, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Wah, pasti sangat menyenangkan. Bu Alka juga sangat senang jika Bu Alka diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Ingat Bu, Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, terus apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang telah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Bu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib mematuhi aturan yang ada di sekolah kita. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Saya hargai usaha kamu. Sekarang kamu boleh istirahat dan jangan diulangi untuk kesalahannya. Baik Bu, sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ketua K3 SD Kecamatan Kepung, Bapak Misbahul Nurdin SPD. Yang kami hormati Bapak Hendra dan Nanda SPD sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Umar Karis Setianto SPD sebagai narasumber. Yang kami hormati Ibu Renalka Catur Ambarwati SPD sebagai narasumber. Bapak Ibu peserta pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari dayanya kita dapat berkumpul pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Sebagai pembagi acara, saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Ketua K3S. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan suratul Fatihah dengan harapan kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Liridholillahi ta'ala al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan
Ketua KTGS SD Kecamatan Kebun kepada Bapak Misbahul Nuril SPD waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber, tim dan Bapak Ibu Odin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Bapak Ibu, singkat saja apa yang saya sampaikan. Situasi semacam ini kurang adanya anggapan secepatnya. Untuk panjenengan tergolong orang-orang yang tanggap, itu panjenengan masih utuh. Kalau tidak, mungkin akan berat untuk melangkah. Kenapa? Itu dievaluasi begini. Saat saya mengajak, mengumumkan dan berbagai macam cara untuk guru penggerak, respon itu kecil sekali. Kalau belum menyentuh pada suatu hal yang sifatnya itu krusial untuk pribadi, alasan melangkah, alasan untuk bergerak. Terus dievaluasi lagi, ternyata yang muncul sedikit lagi. Nah, untuk panjenengan termasuk orang yang dipanggil untuk bergerak. Terus, dengan guru penggerak itu cukup berat sekali. Harus bisa bagi waktu, harus antara tugas rumah, tugas keluarga dengan tugas dinas di sekolah, tugas yang lain-lain sampingan, selalu mungkin petugas bos, mungkin operator, petugas atau yang lain, itu harus bisa membagi tugas. Akhirnya kalau kita tidak mampu bagi tugas, malas menuju menjadi guru penggerak. Tidak langsung. Untuk itu saya hanya tadi menyampaikan beruntung sekali panjenengan tanggap dengan adanya kegiatan ini. Tanggap itu mungkin disebabkan karena mungkin panjenengan sudah memahami betul ini keuntungannya, ini nanti ke depannya bagaimana dan lain-lain. Untuk itu saya mengimbau hanya monggo ya untuk generasi penerus ini nanti bersikapi semuanya ini dengan cepat. Kalau ada hal yang tidak ngerti segera koordinasikan, segera tanyakan. Nanti biar apa yang menjadi program-program dari pemerintah itu secepatnya sampai, sehingga nggak sampai terprogres, nggak sampai tertekan oleh suatu kebijakan. Contohnya ini. Guru penggerak sudah berapa tahun ya, sudah mulai, kalau nggak salah sudah berapa 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu. Apabila ada suatu program pemerintah terutama yang sifatnya dari pusat, itu marilah kita mengkaji terus. Kalau perlu di KKG itu dikaji, dan nanti tanyakan ke KKG terus dibahas. Kalau nggak ngerti lagi tanyakan lagi, bisa sampai ke dinas. Itu jadi harapan saya semacam itu. Mudah-mudahan nanti Kepung yang Kepung yang selama ini terekam tenaganya full paling banyak, Kabupaten Kediri itu paling apik, paling banyak, karena sari-sarinya di kecamatan lain itu diboyong Kepung ya, di wilayah timur semuanya, dan paling banyak di wilayah kecamatan Kepung yang paling banyak. Untuk itu beban ke depan, mari kita berusaha sekuat tenaga supaya nanti Kepung tetap eksis pada ini. Selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan nanti yang melaksanakan tugas presentasi di hari ini nanti sukses dan bisa melangkah lebih lanjut. Semoga apa aman daripada guru penggerak itu bisa tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya lemas ya Bapak Ibu, sudah sarapan? Sama gitu ya. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi
pagi. Saya Rina Kaca Nurambawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Keceng 1 Kecamatan Kelungkung. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dari Bapak Ibu yang hadir, apakah sudah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin ada yang angkat tangan? Belum? Kalau belum, nanti kita belajar bersama-sama. Pengibasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian Bapak Hendra Dagunada dari SDN Keceng 1. Yang ketiga ada Bapak Lukman Karis dari SDN Kebon 3. Topik yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini, yang pertama ada disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol guru, yang keenam ada restitusi segitiga. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke materi disiplin positif, yang pertama kita akan melakukan perubahan paradigma. Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya. Bapak Ibu melakukan kegiatan kepala tangan. Jadi ada A dan B, yaitu panjenengan sendiri dengan teman panjenengan yang lain. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tidak perlu dituliskan, tapi hanya di angan-angan saja, tidak apa-apa. Letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Dan buatlah sebuah kepalan. Mungkin angan-angan yang sangat berharga itu diletakkan di tangan atau kepalan tangan kanan. Kemudian teman panjenengan atau yang bisa disebut dengan B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar Anda dapat membuka kepalan Anda tersebut. Sekarang saya melakukan pertanyaan. Kalau Ibu Eni sebagai orang kesatu, jenengan yang punya kepalan itu, apa kira-kira yang jenengan lakukan ketika teman jenengan itu meminta jenengan untuk membuka tangannya? Tidak langsung dibuka. Kenapa Bu alasannya tidak dibuka? Oke, baik. Terima kasih Bu Deni. Kemudian yang kedua, bila Pak Tito menjadi orang B, Anda yang membujuk, yang merayu, yang meminta, jika tidak dilakukan oleh teman Anda, apa yang jenengan rasakan? Kalau tidak diberi ya saya pasti sedih. Iya, saya Hanya sedih saja, tidak ada yang lain. Ya, tapi tetap saya akan merayu terus sampai ketemu itu sampai tidak. Pantang menyerah. Oh iya, semangat sekali ya. Terima kasih Bapak. Dari pertanyaan saya dan jawaban dari Bu Eni dan Pak Tito, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia itu memiliki kontrol masing-masing. Dan kita berhak untuk memberikan sesuatu benda itu dengan keinginan kita sendiri. Jadi tidak perlu adanya paksaan dari orang lain. Kita bisa membuka atau
sudah dijawab oleh Bu Eni dan Pak Tito. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Jika di stimulus respon yang pertama ada kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, dalam stimulus respon ada orang lain bisa mengontrol kita. Kalau di teori kontrol, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujukan gagal. Jadi jika Anda memaksa orang lain, kemudian gagal, Anda pasti melakukan hal tersebut berulang-ulang hingga berhasil. Tetapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Yang terakhir, kalau di stimulus respon itu model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan. Di disiplin positif, kita mengambil teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di situ yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hal tersebut bermaksud dalam makna disiplin, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sesuatu tersebut dapat bersifat motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Di situ sudah ada banyaknya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jika dimotivasi yang pertama dan kedua, itu termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Untuk yang motivasi ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik atau yang ada dari dalam diri kita sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan, kemudian nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk menyusun keyakinan kelas. Model berpikir tentang menang dan menang, seperti yang disampaikan sebelumnya di teori pilihan, itu menggunakan berpikir menang dan menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita memiliki suatu permasalahan, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita agar menciptakan keputusan-keputusan yang baru. Jadi kita tidak memaksakan apa yang menjadi poinnya kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Hal tersebut bisa dilaksanakan atau diimplementasikan kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada
panjenengan masing-masing. Nah, dalam melaksanakan segitiga restitusi kita ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segala sesuatu permasalahan itu pasti ada tujuannya, ada sebab dan akibatnya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kepuasan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kita masuk pada makna kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri kita, murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dapat dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai atau diraih oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Diambil dari Dr. William Fraser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai tersebut jika ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata tersebut ya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini masuk topik kedua. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teori tersebut termasuk pada motivasi eksternal. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tuh. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang tidak akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Hal-hal baik apa yang akan saya dapat ketika saya melakukannya? Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku karena dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk
tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Motivasi eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dan pemberian penghargaannya adalah yang pertama, berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan itu bisa juga penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Bapak Ibu guru pasti setiap hari melakukan afirmasi kepada murid-muridnya. Tahu betul? Pasti ya. Mungkin ada murid yang belajarnya bagus, mungkin ada murid yang piketnya tidak terlambat, datangnya tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bapak Ibu akan memberikan penghargaan, mungkin kalimat pujian, mungkin reward itu bisa diberikan dengan suatu benda atau ucapan pujian juga. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di situ ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Kalau di pembuka ada kemarin saya perhatikan. Kalau di nilai kebajikan, rasa empatinya besar sekali karena kita memperhatikan apa yang dilakukan anak-anak pada kemarin. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kita membantu teman-teman di tugas kelompok. Yang ketiga, ada terima kasih untuk sesuatu hal yang sudah dilakukan. Itu nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Dilakukan pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini ada beberapa tindakan guru. Ada pilihannya, di situ ada hukuman dan konsekuensi. Nah, nanti saya akan mencoba bertanya kepada Bapak Ibu guru. Misalkan yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Masuk apa, Bu? Hukuman? Nanti kita lihat jawabannya bersama-sama. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Terus yang kelima, memberi
Ayo Pak, konsekuensi apa hukuman Pak? Kita lihat bersama-sama. Nah, ternyata untuk nomor 1, 2, 3 itu adalah hukuman. Benar sekali apa yang dijawab oleh Bapak Ibu guru tadi. Kemudian yang nomor 4 dan 5 itu adalah konsekuensi. Yang kelima hukuman. Nah, yang keenam tadi ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Ternyata kegiatan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Ya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika di hukuman sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi sama ya. Kemudian kalau di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Oh salah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi jangka waktunya yang tidak sama ya. Kalau hukuman itu jangka waktu yang lama, kalau konsekuensi jangka waktunya lebih pendek. Kemudian yang ketiga, hukuman itu bersifat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, untuk hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasakan tak dihargai. Dalam konsekuensi, anak-anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di situ ada instrumen identitas gagal dan identitas sukses. Untuk restitusi nanti disampaikan oleh narasumber yang lain. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan suatu tindakan menghukum. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok
Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi terakhir dengan topik restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman Aristianto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu masih semangat? Bapak Ibu masih semangat pagi? Semangatnya harus tetap pagi, walaupun sekarang sudah jam setengah siang, jam 10:15. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lukman Aristianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kampung 3. Di sini saya akan memaparkan materi terkait restitusi dan 5 posisi kontrol seorang guru. Materi ini Bapak Ibu, ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Bahkan sangat luar biasanya kadang-kadang kita juga akan tersentuh sendiri dengan materi ini. Ya, jadi ini sebagai refleksi kita seorang guru, apakah kita sudah melakukan itu atau belum? Karena yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, Bu Renata dan juga Pak Hendra, yang mana dari disiplin positif kebutuhan manusia itu yang memang kita selaku guru harus bisa mewadahi itu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Kecamatan Kepung hari ini, yang mana adanya budaya positif yang perlu kita pupuk di lembaga kita masing-masing. Apa itu budaya positif? Tadi materi-materi awal sudah disampaikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar, yang mana sebagai fondasi awal Engaso Sutulodo Imatio Engaso Tukulian Dayani, bahwasanya siswa itu mempunyai kebutuhan yang sangat beraneka ragam, ya, yang mana nanti sebagai nilai peran guru penggerak harus mempunyai visi yang mana nanti arahnya ke budaya positif yang mencapai profil pelajar Pancasila. Ini visi itu gambaran mimpi kita ke depan. Ya, di sini ada namanya restitusi. Ya, apa sih restitusi? Yang mana di dalamnya ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, yang mana sehingga mereka kembali pada kelompoknya masing-masing. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, mukul temannya, katakanlah, kita sebagai guru harus menjalankan restitusi agar anak itu setelah mukul temannya, dia bisa kembali diterima oleh temannya. Zaman sekarang wis muridnya teko telat, datang terlambat, matematika 5+5 tidak bisa. Bodoh kamu tidak bisa. Ini sudah tidak zaman lagi. Jadi ini akan membunuh karakter anak. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini nanti ada langkah-langkahnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Jadi dengan restitusi anak berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana caranya? Ya, kita harus pahami dulu 5 posisi kontrol kita selaku guru. Dari 5 ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Dari sini nanti jenengan pasti punya gambaran. Saya itu yang mana? Dari ini, apakah saya penghukum? Tetapi dengan adanya guru penggerak, kita harus merubah paradigma itu. Ya, jadi penghukum itu seperti apa? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Selain fisik juga ada verbal secara omongannya. Orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sesekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan kepada murid-muridnya. Contoh,
yang pasti kita bisa menandai dengan perkataan guru ya. Mesti gini, patuhilah aturan saya. Kita punya aturan. Ya, tadi sudah disampaikan keyakinan. Ya, ini aturan. Nah, ini ada tipe guru. Kalau kita sebagai guru penggerak nanti dari 5 itu yang kita menjadi anak itu biar yakin apa yang dilakukan, kita harus membuat keyakinan kelas, tidak menjadi penghukum. Ya, kamu itu mengerjakan selalu yang terakhir. Nah, ini berarti tipe kontrol guru selaku penghukum. Kamu selalu terlambat, tapi kita tidak pernah mengerti anak itu terlambat karena apa. Mungkin di rumah bantu orang tuanya nyapu, bahkan ada yang jualan, bahkan ada yang membantu orang tuanya bekerja di sawah. Nah, ini sebagai kontrol guru yang mana kita wajib tahu itu. Pembuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Ini ada tipe guru yang lemah lembut. Ya, pembuat rasa bersalah. Kalau muridnya bersalah, mesti gini bilangnya, ibu sangat kecewa dengan Bapak, saya kecewa dengan karena kamu yang saya agung-agungkan di kelas ranking 1 kok akhir-akhir ini sering terlambat. Nah, ini membuat rasa murid akan terasa sangat bersalah. Ya, contoh lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu bahwasanya kamu itu harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang terucap sebagai guru pembuat rasa bersalah. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan dirinya masing-masing bagian yang mana. Kita lanjutkan. Sebagai teman, ini biasanya ini Pak Indra ya. Pak Indra saya dulu waktunya olahraga itu senang. Sampai digandeng, dikordenkan, ditarik kanan kiri. Bahkan Pak waktunya olahraga kalau bisa Senin sampai Sabtu kita olahraga terus. Guru kelasnya keren-keren Pak. Alah, ini yang memang ini guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru mempunyai di posisi teman menggunakan hubungan baik, humoris, senangannya guru sama murid ini. Tandanya apa? Ya, ayo bantulah anak-anak alatnya olahraga dimasukkan ke gudang. Ya, nanti tak berikan permen. Ya, ada juga ingat kemarin kamu sudah saya beri nilai bagus sudah ya. Jadi hari ini kamu harus membantu Bapak alat-alat ini dikembalikan. Mohon biasanya guru kelas gitu. Dok, nak, minta tolong ibu diambilkan bukunya di kelas. Nah, mungkin ada juga seperti itu. Kalau di olahraga saya contohkan tadi, ya, anak melakukan kesalahan, ya sudah tidak apa-apa, ya kan. Nanti ibu bantu bereskan. Setelah menulis berserakan kelas 1. Ini sebagai teman. Ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, ya, maka murid merasa dikecewakan. Ya kan, waduh Pak Iman sudah tidak bantu lagi, kok si A dia bantu. Dia sudah tidak mau beres-beres sendiri. Karena kita terbiasa ini juga terhadap putra-putri kita juga di rumah membiasakan bantu. Kelas 1, 2 seharusnya dia secara motorik dia harus mengeksplor, membereskan mainannya sendiri, hal konkret sedikit demi sedikit kita kenalkan, kita bantu. Sudah tidak apa-apa, kamu tidur aja, mainan bereskan. Ini sebagai posisi teman. Sebagai pemantau, nah ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Di sini ada tipe guru yang sekolah punya peraturan kelas. Tapi kalau di guru penggerak kita mengistilahkan adalah keyakinan kelas. Biar apa? Biar anak yakin. Itu tanggung jawabnya. Ada yang tipenya, oh itu datang terlambat, juga mencatat si A datang terlambat, si B. Ada yang tipe-tipe seperti ini juga ada. Ya, peraturannya apa? Kalau ditanya anak seperti itu.
Apa yang telah kamu lakukan? Datang terlambat. Ya, sanksi konsekuensinya kamu harus seperti apa? Seperti gini-gini. Ini tipe pemantau. Ada yang tipenya selalu di tengah, memantau anak-anak. Ya kadang juga memantau temannya. Nah, ini memantau temannya disampaikan bapak ibunya. Nah, ini kan ya ada tipe seperti ini. Ya, namanya manusiawi. Cuman kita di sini mengibaskan apa sih yang perlu kita budayakan secara positif di lembaga kita masing-masing. Itu bapak ibu. Nah, di sini yang paling utama adalah tipe manajer. Guru itu tidak kepala sekolah saja yang manajer sekarang. Bapak ibu guru juga harus menjadi sebuah manajer, yang mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Kita harus membelajarkan anak menjadi manajer dirinya. Tanpa disuruh dia bekerja, tanpa disuruh dia melakukan aktivitas secara positif. Ya. Contohnya apa? Ini bisa ditandai dengan ini. Kalau kita mau refleksikan yang di kiri, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi. Diawali dengan berdoa. Ada anak masuk kelas tidak berdoa. Jawil kupingi telinganya temannya, ada yang mainan kelondean sendiri-sendiri. Kalau kita sebagai guru, kita tanya anak-anak, Bu Latifah, karena ini murid saya, keyakinan kelas yang sudah kita yakini di awal pembelajaran tadi apa? Oh iya, saya berdoa sebelum mengawali pembelajaran. Kamu sudah berdoa? Belum. Saya tadi kelondean. Jadi seperti ini harus lebih positif ya. Jadi apakah kamu meyakininya melakukan itu? Kelondean? Iya, saya kelondean, saya meyakini. Sudah nggak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau kita keyakinan kelas di olahraga, anak harus percaya diri melakukan praktek apapun, penuh semangat, kolaborasi, bekerja sama. Jika saya melakukan keyakinan kelas seperti itu, di kelas juga bisa. Apakah kamu sudah meyakini kamu melakukan keyakinan kelas itu? Nah, kita kembalikan kepada anak untuk berpikir mencari solusinya dalam permasalahan. Kita mengantarkan. Ya, jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Katakanlah berdoa. Jadi menunjukkan apa? Religius. Datang tepat waktu, keyakinan kelas kita. Kamu menunjukkan apa nilai kebajikannya? Kalau datang tepat waktu apa berarti Pak? Disiplin. Contoh di PJUK, anak melakukan senam lantai, banyak yang takut, ya kan? Tapi dia mencoba melakukannya. Nilai keyakinan kelas yang bisa kita terapkan apa di situ? Berani, percaya diri, ya kan? Itu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Manajer itu bukan ngatur. Ya, jadi ada kalanya kalau ngatur itu bos biasanya. Pak Indra ambil dana bos, Bu Renata kerjakan daun ini. Pak Adi silakan ini diselesaikan. Nah, kalau manajer itu kita membimbing. Jadi tidak hanya kita menyuruh Pak Indra, Bu Renata, Pak Adi, begitu juga siswa, tapi kita mengarahkan. Bagaimana mengajarkan bos? Bagaimana kita mendorong bapak ibu guru untuk melaksanakan kegiatan positif? Anak juga demikian. Kita menuntun anak mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Belajar tugasan apa? Belajar. Hakikatnya anak adalah bermain. Betul yang disampaikan oleh Pak Indra sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kelas 1 suruh diam duduk anteng, ya tidak bisa. Memang kodrat anak itu adalah bermain. Kita menuntut kodrat anak untuk dapat diterima di lingkungannya. Kodrat kepung, kata kepung ini lingkungannya petani. Di sekolah kita disuruh laptopan aja, ya tidak bisa. Kita ajarkan bagaimana anak-anak itu menanam, minimal ngambil di depannya kelasnya masing-masing.
seperti itu. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, yang dikatakan Pak Indra tadi. Golongan A yang rame dewi ini sih itu yang baik-baik. Kita tidak, kita menyatukan itu, mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya yang lebih baik. Ya. Terakhir, masih 3 slide ya. Kurang 5 menit, 8 menit. Oke. Di sini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi silakan dicermati nanti kalau biar di-share oleh Pak Indra ke teman-teman, biar nanti Bapak Ibu dulu pembahasan ini bisa memberikan motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti benar. Bedanya apa? Penghukum pembuat rasa bersalah teman memantau manajer. Ya. Yang jelas pada poin bawah sendiri dampak pada murid itu akan terlihat. Kalau sebagai penghukum, ya jelas murid akan mengulangi kesalahannya. Pembuat rasa bersalah, murid merasa rendah diri, ya, rendah diri, akhirnya kowal, isinan dan sebagainya. Lemah tidak mandiri itu sebagai teman, karena sebagai teman dulu terus dia akan jadi anak yang lemah tidak mandiri. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, pemantau, misalnya pemantau. Dan murid terlambat dihukum, diberi konsekuensi, ya, ada atau diberi hadiah. Ini akan seperti itu. Tapi kalau kita menjadi manajer, dampak pada murid yaitu murid bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nanti ada contoh 2 video dari Pak Indra dan juga saya terkait restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Tahapannya yang sudah disampaikan Bu Elka tadi. Ya. Nah, ini. Pondasi awal kita harus menstabilkan identitas. Apa 2 ini? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Pasti kita harus menyadari itu. Bahwasanya diri kita, panjenengan itu pasti mempunyai pernah melakukan kesalahan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Pernah melakukan kesalahan? Iya. Pak Tito, pernah melakukan kesalahan? Pernah. Itu harus kita sadari. Kadang-kadang kalau kita tidak mau menyadari, murid hitung-hitung sama, mengerjakan salah. Hati kita sudah tidak sabar, moga-moga sampai di sini emosi. Kamu diajarin sudah 6 bulan tetap tidak bisa itu. Kalau kita tidak bisa menyadari itu. Kalau kita sesama teman, guru penggerak juga memfasilitasi sesama teman. Bulan tiba saya ajarin gak iso-iso. Iya tuh parahin gak iso-iso. Ini akan menimbulkan apa? Perselisihan. Jadi kita harus menyadari bahwasanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu anak ya, bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi kesalahan ini bukan hanya saya. Contoh anak terlambat, bukan si Roni saja yang pernah terlambat, tetapi ada yang mungkin besok ada yang terlambat. Harus kita sadari itu. Naik ke validasi tindakan yang salah. Ya, kita cari validasi tindakan yang salah. Roni terlambat, kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Ya, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa kebutuhan? Saya terlambat karena saya membantu orang tua saya memandikan adik. Ibu saya sudah jauh meninggal. Katakanlah seperti itu. Ada murid saya seperti itu. Berarti kembali ke yang disampaikan Ida, kebutuhan manusia. Dia punya kebutuhan di rumah. Kalau kita tidak bisa mencari ini, berarti generasi kita nanti adalah generasi yang gagal secara karakter. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Kita cari masalahnya apa. Setelah itu kita yakinkan keyakinan keras. Oh, kamu terlambat karena bantu orang tua. Bagaimana solusiku untuk biar besok tidak terlambat? Saya harus cepat bangun pagi Pak. Malam saya tidak boleh tidur terlalu larut malam. Kalau saya pagi subuh sudah menyiapkan adik saya, kita siapkan lebih pagi lagi.
keyakinan, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang terakhir saya skip nanti biar lebih cepat. Yang pertama, menstabilkan identitas stabilis atau identity. Ya, pada dasarnya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Intinya itu dari tulisan saya. Ya, segitiga restitusi fondasi awalnya naik menjadi segitiga validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi mengapa anak itu kok bisa terlambat. Intinya bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kita harus memahami alasan murid tersebut, yang mana membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Saya contohkan tadi, kebutuhannya apa? Dia punya kebutuhan tiap pagi harus ngurusin adiknya. Ya, kita tidak serta-merta harus emosi murid tiap hari terlambat, sebenarnya di sana sudah ada zamannya lagi. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang tadi yang disampaikan Pak Hendra. Pengen hidup, pengen bebas, pengen senang, pengen kasih sayang. Nah, Bu Gika pengen kasih sayang. Ya jelas matanannya. Nah, ya ada yang tidak suka kasih sayang Bapak Ibu? Buatan pasti gitu. Anak juga demikian. Oke. Menanyakan keyakinan. Intinya apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, ini dikembalikan ke keyakinan yang sudah disetujui di awal. Jadi Bapak Ibu guru nanti silakan browsing peraturan kelas yang sudah ditempel di kelas. Coba ganti keyakinan kelas. Kita dasarkan apa? Anak biar yakin, punya keyakinan untuk melaksanakan itu. Bukan peraturan. Kalau saya dulu jadi murid Pak, ini cerita. Kalau saya dulu diberi aturan, saya membangkang. Dipakai kayak di kapan, disuruh malah tidak mudah. Nah, tapi sekarang ini kita harus yakin. Karena apa? Kita dibenturkan. Kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Gitu. Sekarang kita ubah menjadi namanya keyakinan kelas. Lebih dalam lagi Bapak Ibu nanti silakan daftar guru penggerak. Ya, 30 detik Bapak Ibu kita harus bisa mencermati ini. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Tidak adanya tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini, apakah kamu ingin berbuat baik? Ingin enggak? Nah, murid suruh baca ini, suruh jawab sendiri 30 detik. Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, suruh jawab sendiri anak. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu dan seterusnya. Oke, kita lanjut di terakhir refleksi Bapak Ibu sebelum sesi terakhir video nanti sebagai contoh segitiga restitutif. Refleksi dari hari ini Bapak Ibu guru, mohon Bapak Ibu bisa mencamkan 4 ini ketika kembali ke sekolah. Nanti pasti ditanya oleh Pak KS, Pak jenengan pasti sudah disuruh tahap 9 juga jenengan harus daftar, tahap 10 harus daftar. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari hari ini? Paradigma baru apa? Mulai dari keyakinan kelas, kita melakukan sebagai manajer segitiga restitutif. Nah, ini siswa itu harus bagaimana? Materi pokoknya adalah budaya muslim. Bapak Ibu, terima kasih. Di sini saya akan memutarkan satu video yang mana ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Bilqis tidur lalu malam. Kasus pertama.
Skenario penyelesaian. Jadi tahu apa yang di sini? Apa iya. Jadinya siswa itu biar bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Kenapa saya dia punya kendala karena kebutuhannya pengen nonton TV sampai malam-malamnya pagi tidak bisa bangun pagi. Tidurnya bangunnya siang. Menyanyikan keyakinan kelas masuk tepat waktu ya. Kasus kedua, Ya, ada kasus kedua. saja pelajaran digital itu terbalik dengan 15. Ada materi, ada salah satu dua anak main sendiri mengganggu. Nah, berarti tidak meyakini kelas mengganggu mana? Skenario penyelesaian. Sama, skenario-nya sama. Kita tanya, kenapa dia kok bermain? Berarti kembali kebutuhan hidup manusia yang tadi, dia ingin bermain, dia ingin senang. Materi yang diajarkan tidak sesuai hatinya. Berarti kita harus merubah metode juga diri kita juga. Selain itu kita panggil, kita harus memberikan ruang juga kepada anak. Main berarti setelah pelajaran baru diberi waktu untuk bermain setelah materi pelajaran yang ada. Ya. Ditanya, main bolanya di mana seharusnya? Di lapangan. Jadi itu Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol sebagai guru, saya kembalikan ke panjenengan. Jenengan bagian yang mana itu sebagai refleksi diri panjenengan untuk lebih baik dalam mengelola pendidikan yang ada di lembaga Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas merdeka, luar biasa. Kebebasan di sini adalah kita bagaimana anak itu kebebasan dalam berekspresi, dalam tanda kurung keselamatan tetap dijaga dan bahagia. Ini intinya, selamat dan bahagia. Itu anak. Nah, tugas kita di sini kesenangan dan penguasaan. Tetap penguasaan di sini ada di kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, setiap anak pasti memiliki satu kompetensi yang luar biasa. Mungkin kalau 2-3 kompetensi mungkin bagus, tapi minimal yang namanya manusia memiliki satu kelebihan. Minimal itu. Kelebihan apa? Pintar ngomong. Nah, ngomong sembarang ngomong itu. Nah, itu salah satu. Ini kan bagaimana kita mau membawa anak ini bisa berbicara baik, terus penguasaan bahasanya juga luar biasa. Kita olah menjadi MC. Suaranya bagus, menyanyi lagu daerah, bukan lagu pop ya. Pada umumnya siswa kita sulit menerima daerah, mudah menerima lagu tersebut. Nah, ini dunia berkualitas. Nah, kebutuhan berjalan hidup. Terus sudah saya jelaskan tadi. Nah, lanjut. Oke, sip. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda.
dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah ini bahagia ini yang kita cari, yang kita terapkan ke anak. Ini sifat dasar atau kodrat anak adalah dunia bermain. Kodrat anak. Nah, kita sebagai pendidik itu bagaimana anak-anak saya itu bisa selamat dan bahagia. Seperti filosofi Bapak diajar Dewantara. Itu kan dasar, 3 dasar kita sebagai pendidik. Filosofi pendidikan hadir itu nomor itu. Yang tahu nggak? Filosofi pendidikan diajar Dewantara. Ada yang tahu kan? Ingarso Sumtulodo. Ya. Ingarso Sumtulodo. Terus Madya Mangarso Tuturi ditambahi Kabupaten Kediri Jerbasuki komplit. Itu adalah salah satu contoh dasar kita sebagai pendidik. Karena apa? Sesuatu yang namanya guru atau pendidik ini sangat berat. Kita nggak mungkin semua laki-laki bapak guru gondrong aja pantas. Ini salah satu Engarsor Sumtulodo. Paling tidak kita rapi berbicara juga demikian. Kecuali guru olahraga ya sama ya. Olahraga karena di lapangan seperti itu. Tapi kita semuanya guru-guru ya, harusnya guru harusnya. Tetapi semuanya karakter. Paling kita bisa memberikan contoh kepada anak. Apapun yang baik. Mungkin kebiasaan di lembaga kita sholat duha, jamaah zuhur, PHBI dan seterusnya. Nah, seperti ini sudah kita terapkan. Kita kan paling tidak. Kita memberikan tugas besok membawa Al-Quran kita mengaji, boleh rasa mengaji kan berat. Harusnya kita tahu, kita bisa. Karena kita guru, kita pendidik, harus bisa. Kalau tidak bisa, tanya Mbak Google, komplit. Kan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kita tidak bisa. Saat ini sangat luar biasa. Mungkin kalau zaman guru-guru saya dulu kan buku paket, kawan dan kandel. Kalau nggak salah dulu ada gas IPA, terus IPS gambar apa kontak. Oh iya, terus saya menjadi guru gambar kebo bisa. Gambar kebo harus jadi guru. Nah, seperti itu. Paket-paket seperti itu. Nah saat ini tidak, kita tinggal hanya satu Android, server gaya ini, iPhone, nah, sudah komplit di situ. Semua teori-teori semuanya ada. Nah, kita tinggal mengolah bagaimana yang pas untuk kita menyiapkan anak-anak ini tadi. Yang utama adalah dunia berkualitas tadi. Bagaimana dunia anak ini berkualitas. Dan kita tidak boleh menghakimi. Kamu harus nilaimu 100, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena utama kita adalah pembentukan karakter anak. Karena dunia anak adalah bermain. Bagaimana bermainnya anak-anak ini kita berikan satu metode strategi pembelajaran yang anak-anak tidak menyadari. Contoh paling mudah. Besok bawa buku matematika, kita matematika besar-besar senang. Tetapi untuk kelas bawah, saya berikan contoh kelas bawah karena saya dulu kelas bawah terus, nggak pernah kelas atas, ajarnya di kelas bawah, di guru kelas maksudnya. Contoh kelas bawah pada saat saya olahraga, di situ bisa saya isi matematika dengan cara bagaimana kita hitung pohon yang ada di jalan sampai pertigaan depan kira-kira ada berapa pohon mangga. Dijumlah pohon rambutan sampai pertigaan depan lagi. Itu sudah salah satu contoh pembelajaran di sini. Kurikulum yang diberikan negara kita sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita berinovasi untuk menyiapkan peserta didik kita. Mungkin dari sini ada yang kurang pas, kita sharing monggo. Untuk keyakinan kelas dan sifat dasar manusia.
Mungkin ada. Kita sharing. Tidak jangan jawab, saya sharing saja. Itu terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sadar bahwa saya tidak mungkin selalu benar dan saya selalu salah dan tempat dosa. Saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada di sini, apabila ingin menyampaikan ada pertanyaan, silakan disampaikan. Karena waktunya sudah siang, ini kita batasi untuk 3 pertanyaan saja. Monggo silakan. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, saya masih agak rancu, yaitu tentang perbedaan dari dan konsekuensi. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Kita dulu. Untuk pertanyaan kedua, monggo silakan. Dari Bapak Alisma, monggo. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, kita sebagai pendidik, seumpama jika ada anak yang sudah direstitusi tetapi melakukan kesalahan lagi, bagaimana menurut panjenengan? Jadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya penanya terakhir, Ibu bisa menjawab? Tidak usah pakai mic. Oh gitu, ini monggo silakan. Pertanyaan seperti itu tadi, bagaimana jika yang ditangani itu anaknya tidak bisa jujur dan selalu tidak pernah bisa jujur? Seperti apa? Kan penanganannya dengan melalui pertanyaan dan sebagainya, tapi anak tersebut tidak pernah bisa jujur dan akhirnya tidak bisa dipercaya. Terima kasih. Pertanyaannya ketiga, bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa jujur? Itu gue. Monggo silakan langsung dijawab. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan bulan Ifah tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bu ya. Kalau hukuman itu adalah suatu cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi kita sudah mempunyai patokan-patokan yang berlaku di sekolah kita. Kalau ada anak yang melanggar perbuatan tersebut, jadi dia akan mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi itu sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi kayak ada beberapa contoh, misalkan anak terlambat, konsekuensinya tadi apa? Ada anak yang terlambat untuk mengikuti pelajaran olahraga, konsekuensinya dia harus ikut push up 15 kali, mungkin seperti itu. Tapi sebelum itu dilaksanakan, antara guru olahraga dan gurunya, mereka sudah melakukan keyakinan kelas, ya. Jadi sudah ada kesepakatan antara siswa dan gurunya. Begitu Bu Latifah. Mungkin ada yang kurang? Terima kasih, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diutarakan. Bahwasanya apa yang kita lakukan jika murid yang sudah kita restitusi itu melakukan kesalahan lagi. Ya, langkah yang pertama
itu kita tetap melakukan proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi tadi. Tapi beliau anak ketika kok masih pulang, ini tugas kita selaku guru meyakinkan lagi keyakinan kelas yang ada. Dengan kata lain, anak kok melanggar lagi berarti apa yang menjadi keyakinan kelas belum bisa diyakini oleh anak. Jadi setelah penyelesaian ini ya, ketika terjadi lagi kok mengulangi lagi, kita harus sebagai guru menuntut anak itu lagi untuk meyakini keyakinan yang ada dengan penyelesaian sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Kita cari validasi tindakannya seperti apa. Dikembalikan lagi ke yang ketiga, meyakini keyakinan kelas. Berarti ketika proses restitusi kok terjadi lagi, berarti proses restitusi tadi itu belum berjalan dengan baik. Anak belum bisa menerima. Jadi ini adalah PR guru. Ini juga kaitannya dengan pertanyaan yang terakhir, anak tidak jujur, berarti anak bisa ulangi lagi. Ditanya sudah tidak dijawab, ini mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Indra. Untuk anak yang tidak bisa jujur, mungkin kita kembali ke 5 kontrol tadi. 5 kontrol yang kita ambil adalah membuat orang merasa bersalah. Kita berbicara dari hati ke hati. Jadi contohnya gini, saya pernah mengajar di SMP swasta. Di situ siswa saya kelas 9 yang putri itu merokok, tetapi tidak sampai di sekolah tidak merokok, mungkin pada saat istirahat di luar. Tetapi karena saya sendiri adalah perokok, paham betul perokok itu seperti apa, biarpun itu hanya mencoba. Bagaimana kita bisa kalau anak itu biar dia jujur? Utamanya adalah kita tunjukkan kasih sayang kita kepada anak. Jadi jangan menjadi menghukum, kamu salah, jangan. Tetapi bagaimana kita menyentuh hatinya. Dalam hal ini kita kembalikan. Kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan, yang rugi siapa? Karena seorang anak, apapun yang terjadi itu orang tua pasti bertanggung jawab. Katut. Anak pola bobo keperangan, cara bahasa Jawanya seperti itu. Nah, di sini kita kembalikan ke anak sendiri. Terus kita ingatkan bahwa orang tua sampai detik ini kamu bisa hidup, itu kan suatu anugerah. Kalau orang tuamu jahat, kamu lahir dibuat tumbal, hilang kamu. Nah, itu contohnya. Dijual mungkin enggak sampai detik itu kita berikan anak-anak itu pengertian bahwa jika kita melakukan kesalahan itu dampaknya selain kita sendiri, orang lain, khususnya orang tua. Yang pertama. Yang kedua adalah konsekuensinya bagaimana ke depannya. Yang ketiga, kita memberikan bahwa kita ini membantu. Kalau kamu tidak jujur, otomatis saya tidak bisa membantu. Memang sulit. Tetapi bagaimana kita menyentuh anak itu supaya dia aman, yang pertama. Karena apa? Jelas kita tidak boleh menceritakan sisi yang kurang baik anak kepada siapapun, termasuk teman kita. Itu salah satu kunci guru BK ya. Jadi pada saat kita memanggil anak itu paling tidak kita empat mata dan tidak boleh ada orang lain. Kalau anak itu memang tidak jujur, karena seorang anak bahkan kita pun kita tidak akan kepada siapapun kita jujur. Jadi ini bagaimana anak itu kita ini sebagai temannya merahasiakan dan bagaimana bisa mendapatkan solusi dari permasalahan anak itu. Bapak Ibu hadirin, untuk sesi tanya jawab sudah ditutup ya. Apabila nanti masih ada unek-unek atau mungkin sesuatu yang masih
belum dipahami atau membutuhkan pencerahan terkait dengan apa yang disampaikan, nanti bisa mungkin secara pribadi di lain waktu atau lain kesempatan. Selanjutnya seluruh rangkaian acara sudah terlaksana. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebagai penutup, tentunya sebagai seorang pendidik kita harus memiliki prinsip belajar sepanjang hayat, ya, apapun, kapanpun, dan dimanapun. Sejalan dengan moto dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya di sini sebagai pembagi acara dari awal hingga akhir, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.